Saya berada di Melbourne, Australia untuk menyampaikan inspirasi bagi keluarga Indonesia bahagia. Inspirasi parenting kali ini saya berikan tema menjadi ayah yang berani mendisiplin. Nah, kenapa demikian? Karena memang tugas ayah itu harus mendisiplin, tidak boleh tidak mendisiplin. Ada pelajaran psikologi yang mengajarkan mendidik tanpa hukuman, mendidik tanpa teriakan. Itu bukan pelajaran firman, karena firman Tuhan mengajarkan bahwa kalau tidak menggunakan tongkat, itu benci kepada anaknya. Nah, apa bahan pelajaran kita hari ini? Bahan pelajaran kita hari ini kita ambil inspirasinya dari ayah yang salah. Siapa dia? Imam Eli. Imam Eli punya anak dua, Hofni dan Pinehas, yang kurang ajar dan bejatnya luar biasa. Nah, saya membaca satu ayat yang merupakan teguran bagi Imam Eli, tapi ini perkataan firman Tuhan kepada Samuel. Tuhan berfirman kepada Samuel bahwa Tuhan akan menghukum Imam Eli dan keluarganya, sebab Eli tidak marah kepada anak-anaknya sekalipun anaknya berbuat yang jahat. Jadi Tuhan menganggap Imam Eli yang tidak marah itu sebuah kesalahan. Jadi kita mendidik itu boleh dengan marah. Kalau tidak marah malah salah di hadapan Tuhan. Tentu kita tidak boleh marah-marah atau hobi marah-marah. Tapi ketika anak sudah melakukan sebuah pelanggaran. Jadi misalnya Amsal 15 ayat 10 berkata, didikan yang keras adalah bagi mereka yang meninggalkan jalan Tuhan. Jadi kalau kesalahan anak sudah berupa dosa atau meninggalkan jalan Tuhan berupa dosa, maka harus dididik dengan keras, misalnya dengan marah atau hukuman. Kalau tidak, anak akan kurang ajar, tidak tahu peraturan, seperti anak-anaknya Imam Eli. Maka seorang ayah mencintai anaknya, mengasihi anaknya, menyediakan waktu, adil, bersikap ramah, berkorban bagi anaknya. Tapi kalau anak kurang ajar, anak berbuat salah, maka seorang ayah harus punya keberanian dan wibawa ilahi untuk mendisiplin anak-anaknya. Kenapa Imam Eli tidak berani mendisiplin anaknya ketika anaknya waktu itu dosanya baru mulai mengambil korban persembahan, daging-daging dimakan sama anak-anaknya, belum sampai pada mengajak perempuan-perempuan yang datang berdoa ke kemah untuk ditiduri, itu lebih bejat lagi. Maka teguran Tuhan terhadap Imam Eli juga ada teguran yang lain. Kenapa kamu memandang loba pada setiap daging persembahan? Jadi kenapa anak-anak Imam Eli kurang ajar mengambil daging persembahan? Karena Imam Eli juga memandang loba itu memandang dengan ingin mengambil sebanyak-banyaknya atau rakus. Ketika ayah tidak hidup benar, dia kehilangan wibawa dan keberanian untuk mendisiplin anaknya. Contoh yang gampang misalnya ayahnya buang sampah sembarangan gitu. Masa anaknya buang sampah sembarangan mau dipukul gitu ya. Pasti yang mukul mamahnya yang rapi dan membuang sampah pada tempatnya. Maka dia marah kepada anaknya atau memberikan hukuman. Nah, hukuman boleh diberikan tapi asal adil. Hukuman diberikan dengan bijaksana, dimulai dengan ukuran yang terendah. Tidak harus langsung pukul, tapi kalau perlu mengancam dulu dengan ancaman yang pernah dilakukan sebelumnya. Kalau kamu nakal atau berbuat ini, papa pukul seperti kemarin. Diancam saja sudah tidak nakal. Kenapa harus dipukul? Maka cukup dengan ancaman, tapi ancaman yang pernah dengan hal yang pernah dilakukan sebelumnya. Jangan mengancam dengan yang tidak akan dilakukan. Kalau kamu seperti itu, kamu keluar dari rumah ini. Maksudnya benar nggak ngusir? Kalau enggak, jangan diucapkan. Jadi Alkitab tidak melarang kita mendisiplin anak. Yang dilarang adalah jangan membuat tawar hati. Jadi seninya bagaimana kita mendisiplin tapi tidak membuat anak tawar hati. Maka selain mendisiplin, kita harus mengasihi, memberikan waktu, memberikan perhatian, rela berkorban, bertanggung jawab. Maka beranilah mendisiplin selama itu tujuannya untuk mengasihi dan demi anak-anak kita. Inilah inspirasi yang saya sampaikan dari Melbourne untuk keluarga Indonesia bahagia.